Seol berlatih pedang dengan pedang kayu. Dengan tidak sengaja ia hampir mengenai Yeonwoo. Ini aku Seol. Seol kaget dan minta maaf. Yeonwoo heran dari mana Seol dapat pedang kayu itu. Seol membuatnya sendiri. Sedikit demi sedikit kalau ada waktu. Yeonwoo meminta pendapat Seol. Ia bercerita tentang seseorang yang mendapat surat dari orang lain. Tapi si penerima tidak mengerti arti sebenarnya dari surat itu. Seol bertanya apa isinya dan Yeonwoo menjelaskan per kalimat. Bagi Seol itu surat ancaman dan mengajak berkelahi. Orang yang seharusnya menerima surat itu. Apa mereka sudah menemukannya? Yeonwoo menjawab. Mereka sebenarnya sudah menemukan orang itu. Tapi orang itu berkata kalau mereka salah mengenali orang. Seol langsung marah. Idiot itu akan membuat masalah semakin besar. Di situasi seperti itu, orang itu harus menghadapi masalahnya. Yeonwoo merasa takut. Apa akan ada masalah nantinya? Seol merasa orang itu menghindari tantangan karena pengecut dan bukan hanya sudah berbohong. Ini benar-benar situasi yang buruk. Yeonwoo semakin bingung mengartikan surat Hawon. Padahal Hawon menulis dengan penuh cinta. Tapi justru diartikan sebagai surat tantangan. Yeonwoo berjalan dengan perasaan murung. Lalu ia membayangkan putra mahkota Hawon berdiri menikmati langit malam di halaman. Yeonwoo jalan mendekat dan Hawon menoleh. Ia tersenyum. Apa kau pikir kalau aku mengancammu? Yeonwoo menjawab. Apa berarti Anda tidak mengancam? Hawon tersenyum. Kalau itu, menurutmu bagaimana? Jika saya jawab tidak, apa Anda tetap akan mengirim utusan menemui saya? Lalu apa kau akan menemuiku? Yeonwoo tertegun. Tidak langsung menjawab. Ia menunduk dan pipinya memerah. Saya pikir akan menyenangkan bertemu Anda sekali lagi. Apa Anda akan mengirim utusan lagi? Yeonwoo mengangkat muka tapi Hawon telah menghilang. Ternyata itu hanya imajinasinya. Menteri Yun duduk dan memikirkan kejadian di istana. Saat Putri Minhwa dengan polos berkata kalau ia lebih menyukai Heo Yeonwoo. Bo Kyung menemui ayahnya. Menteri Yun marah karena mengira Bo Kyung membuat Minhwa kesal tadi pagi. Bo Kyung menangis dan membela diri. Ini karena dia bukan adik guru Heo Yong. Minhwa diam-diam jatuh hati pada guru Heo. Itu sebabnya ia langsung ingin berteman dengan Yeonwoo. Bukan itu saja. Ada seorang anggota keluarga raja yang menyukai Yeonwoo sampai ia mengirim surat rahasia. Menteri Yun kaget. Dari mana Bo Kyung tahu kalau surat itu dari keluarga raja? Bo Kyung berkata ia membaca nama pengirimnya dan marganya Lee. Namanya Lee Hawon. Menteri Yun shock. Lee Hawon. Menteri Yun menghadap Ibu Suri dan menceritakan kejadian itu. Ibu Suri tidak percaya. Surat cinta. Putra mahkotaku sudah tahu menulis surat cinta. Putra mahkota selalu ada di istana. Bagaimana ia kenal anak itu dan menulis surat untuknya? Menteri Yun mengingatkan kalau kakak Yeonwoo ada di Sigangwon. Ibu Suri juga merasa kesal. Orang itu, Heo Yongjae selalu menentang kita. Yun berkata kalau Yeonwoo benar-benar pintar. Ibu Suri menenangkan. Jangan cemas. Meskipun putra mahkota menyukai anak itu, pernikahan kerajaan bukan masalah kau suka atau tidak dengan orang itu. Yun tetap merasa cemas karena raja sepertinya menyukai anak itu juga. Raja ingin menyingkirkan keluarga Ibu Suri. Ibu Suri minta Yun segera mengusulkan pernikahan kerajaan dan mereka harus gerak cepat. Bo Kyung diantar ke istana. Pelayannya berkata kalau Bo Kyung terlalu lama berdandan sehingga terlambat. Tapi Bo Kyung memintanya diam. Ia sudah punya ayahnya yang memikirkan masalah hubungan seperti apapun. Bo Kyung ingat. Ia meminta ayahnya membantunya masuk istana. Ayah, saya ingin tinggal di istana. Tolong saya agar bisa tinggal di istana. Kasim Hyung Sun mendekati Bo Kyung dan berkata kalau ia dari istana timur. Putra mahkota ingin bertemu Nona secara rahasia. Hawon celingak-celinguk. Setelah merasa aman, ia masuk ke ruang bulan perak. Hawon ingat nasihat Hyung Sun. Kalau punggung Hawon sangat menarik, Hyung Sun berpesan agar PM Hawon berdiri membelakangi pintu, lalu perlahan menoleh ke belakang. Kalau seperti itu, semua gadis akan bertekuk lutut di depan yang mulia. Hawon mempraktekkan ide itu dan cekikikan sendiri. Lalu ia mendengar suara langkah kaki. Hawon langsung menjaga sikap. Angka-angka itu semakin mendekat dan Hawon merasa gugup. Bo Kyung masuk dan membungkuk. Hawon tetap membelakanginya.
lalu berkata, sekarang kau tahu kalau aku bukan pejabat istana, tapi putra mahkota Joseon. Perlahan Hawon berbalik, tapi tetap tidak bisa melihat wajah Bo Kyung karena Bo Kyung masih menunduk. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, sejak hari itu, aku tidak bisa melupakanmu. Saat mendengar kalau kau akan menjadi teman belajar, aku benar-benar ingin bertemu denganmu lagi. Melihat Bo Kyung tetap menunduk, Hawon menambahkan, kau benar-benar tidak punya hati. Tidak mudah bagi kita untuk bertemu. Kenapa kau tidak membiarkanku melihatmu? Bo Kyung terlihat berbunga-bunga, lalu mengangkat wajah sambil tersenyum manis. Hawon kaget setengah mati. Karena salah orang. Ia bingung. Siapa kau? Bo Kyung juga bingung. Hawon terus saja bertanya siapa dan kenapa Bo Kyung ada di sini. Bo Kyung mengenalkan diri. Hawon langsung minta maaf. Ini kesalahan dan bergegas lari keluar. Bo Kyung terlihat bingung dan terpukul. Kasim Hyung Sun mencoba mencuri dengar. Tapi justru pintu terbuka dan Hawon keluar dengan wajah kesal. Ia langsung jalan pergi. Hyung Sun terbirit-birit mengikuti Hawon. Bo Kyung keluar sendiri dari ruangan itu. Wajahnya masih terlihat bingung. Seorang dayang tanpa sengaja melihatnya. Dayang itu kaget sekali. Min Hua dan Yeon Wo sedang membuat gelang doa. Putri berkata kalau gelang ini lebih cantik dari buatan Yeon Wo. Yeon Wo mengangguk. Buatan Putri Min Hua memang lebih cantik. Min Hua berkata, coba tanya. Untuk siapa aku membuat gelang ini? Yeon Wo balik bertanya. Untuk siapa Anda membuat gelang ini? Min Hua berbisik. Untuk guru sastra Heo. Mata Yeon Wo membesar. Min Hua ingin tahu. Untuk siapa gelang buatan Yeon Wo? Saya juga ingin memberikannya untuk Ora Beoni. Min Hua kaget. Tidak boleh. Begini saja. Kau berikan gelang itu untuk Ora Beoniku. Itu baru adil. Yeon Wo kaget. Putra mahkota. Mana berani saya melakukannya? Min Hua membujuk. Dia yang akan memberikannya pada Hawon. Yeon Wo setuju. Tapi ia ingin menggantinya. Karena gelang yang ini terlalu sederhana. Bo Kyung masuk menemui mereka. Min Hua melambai pada Bo Kyung dan Bo Kyung memberi hormat. Ia duduk mengamati Yeon Wo. Bo Kyung ingat kata-kata Hawon dan Bo Kyung terlihat cemburu. Para dayang bergosip kalau Hawon bertemu secara rahasia dengan Putri Menteri Yun. Bagaimanapun Putri Menteri Yun adalah keluarga Ibu Suri. Ratu Han tiba dan ingin tahu apa yang terjadi. Hawon mengomel. Ia marah pada Hyung Sun. Kasim Hyung Sun berusaha menjelaskan kalau saat ia tanya pada Yeon Wo, dia berkata kalau dia bukan adik guru Heo. Hawon tidak mengerti. Kenapa Yeon Wo harus berbohong? Kasim Hyung Sun berkata, karena Anda bertanya, maka saya akan menjawab Anda. Kasim Hyung Sun langsung membuka diagram otak. Hawon heran. Apa itu? Saya tahu pikiran Yeon Wo dan menggambarnya. Kasim berkata kalau isi pikiran Yeon Wo, 70% adalah tentang guru Heo. Ini karena Yeon Wo mengenal guru Heo sejak kecil dan tumbuh bersama. Jadi Yeon Wo kemungkinan besar tidak memperhatikan pria biasa. Lagi pula, Yang Myung dan Kim Chae-woon yang belajar bersama guru Heo tidak bisa Anda anggap enteng. Kasim melanjutkan. Dengan kepribadian yang berani dan ceria, Yang Myung bisa memenuhi 20% dari pikiran Yeon Wo. Pria dingin yang melakukan segalanya dengan luar biasa. Kim Chae-woon mendapatkan 10%. Hawon menunjuk titik kecil di gambar itu. Apa itu? Hyung Sun menjelaskan kalau itu adalah Yang Mulia. Hawon marah. Apa? Dalam pikiran Yeon Wo aku hanya titik kecil itu. Kasim berusaha menjelaskan dengan gugup. Itu karena Yang Mulia terpisah jauh darinya. Saat Anda bertemu pertama kali, dia salah sangka dan mengira Anda pencuri. Lagi pula, Anda sering menyebut diri Anda pejabat. Dalam otak Agassi, jika Yang Mulia bukan pencuri, maka Anda adalah pejabat. Atau jika Anda bukan pejabat maka Anda adalah pencuri. Hawon marah. Tutup mulutmu. Aku tidak mau melihatmu. Pergi dan berdiri menghadap tembok. Tidak lama, Kasim Raja datang dan berkata kalau Raja ingin bertemu Hawon. Penjaga istana datang dengan perintah Raja. Mereka menyeret Kasim Hyung Sun pergi. Hyung Sun ketakutan. Hyung Sun pasti dihukum berat karena membantu Hawon dengan semua ide mustahilnya. Raja Seongjo tampak marah. Apa benar? Kalau kau bertemu secara rahasia dengan Putri Menteri Personel Yun,
Hawon membenarkan. Kami memang bertemu. Tapi itu adalah kesalahan. Lebih tepatnya kesalahpahaman. Raja kesal. Apa kau masih saja mengarang alasan? Saya tahu kalau saya tidak boleh membuat alasan. Tapi Anda harus mendengarkan saya. Saya akan menjelaskan masalah itu dengan jelas. Salah paham seperti apa? Tanya Raja. Hawon menjelaskan saya sudah memiliki seorang gadis yang saya kagumi dalam hati beberapa waktu lalu. Raja terkejut. Hawon melanjutkan. Ia tahu kalau gadis itu menjadi teman belajar putri jadi ia ingin menemuinya diam-diam. Tapi dia bukan putri menteri personel. Gadis di dalam hati saya adalah putri kepala sarjana. Raja syok. Ia ingat kata-kata Yang Myung yang menyukai putri kepala sarjana, Heo Yeonwoo. Sekarang dua pangerannya menyukai gadis yang sama. Hawon masih ingin menjelaskan perasaannya. Tapi Raja berkata kalau ia pura-pura tidak pernah mendengar itu. Raja membentak Hawon. Jangan lupa kalau kau adalah dasar negeri ini. Karena kelakuan sembronomu, anak itu mungkin akan menjadi korban dari perselisihan politik. Apa kau tidak memikirkan itu? Aku akan melepaskanmu kali ini. Tapi jangan membuatku kecewa lagi. Mengerti? Hawon terpaksa mengiyakan. Raja berkata akan mengadakan Jumonggong atau tim khusus yang dibentuk untuk menyelenggarakan pernikahan kerajaan untuk putra mahkota. Raja meminta Hawon pergi. Yeonwoo ingin tahu apa Bo Kyung bisa duduk di tandu sekarang dan apa kau merasa pusing pagi ini. Bo Kyung kesal. Apa urusannya? Lalu ia menjawab dengan manis. Terima kasih karena mengkhawatirkanku. Bo Kyung berkata kalau ia tidak terlambat ke istana karena pusing. Yeonwoo bertanya lagi. Lalu mengapa? Bo Kyung mendekat dan berbisik. Ini rahasia. Tapi aku bertemu dengan putra mahkota beberapa saat lalu. Ia berkata melihatku dari jauh dan ingin bertemu denganku sekali saja. Kau harus merahasiakan ini. Yeonwoo terkejut mendengarnya. Raja mengadakan pertemuan khusus untuk membahas rencana pernikahan Hawon. Karena ia sudah berusia 15 tahun dan harus segera mengadakan pernikahan kerajaan untuk memperkuat dasar negara ini. Raja memerintah agar anak gadis usia 12-16 tahun, di seluruh Hanyang atau dimanapun, dilarang menikah. Raja juga menyuruh semuanya untuk menghadiri jamuan makan Narye, artinya upacara menangkap roh pada hari terakhir penanggalan matahari. Hawon duduk termangu di depan tanaman dari Yeonwoo. Ia tanya Hyung Sun. Sebenarnya bunga apa ini? Kasim Hyung Sun berjalan mendekat. Ia menahan sakit dan sedikit pincang. Tapi tetap memberi jawaban. Ini bukan bunga yang mulia. Ini selada. Hawon bingung. Selada. Kenapa kau memberiku selada? Hawon menghela nafas. Aku tidak akan pernah mendengar jawaban itu sekarang. Singkirkan. Hyung Sun heran. Hawon berjalan bersama rombongan menuju lokasi upacara. Ia ingat kata-kata raja dan tampak lesu. Rombongan mereka bertemu dengan rombongan Yeonwoo serta Bo Kyung. Yeonwoo memberi hormat dan Hawon berhenti sebentar. Menatapnya tajam. Yeonwoo mengangkat wajah dan menatap Hawon. Ia tersenyum tipis. Hawon ingat kata-kata raja. Kalau Yeonwoo bisa saja jadi korban politik. Hawon terus jalan tanpa mempedulikan Yeonwoo. Yang Nok yang mempersiapkan upacara dan berpesan agar anak buahnya tetap melakukan dengan hati-hati. Jangan sampai ada yang melihat ritual ini. Ritual ini untuk menenangkan roh ibu mendiang Pangeran Uisung. Karena di kediaman ibu Pangeran Uisung mulai berhantu. Raja, Ratuhan, Park Hui Bin, Ibu Suri, Putra Mahkota Hawon, Putri Min Hua duduk mengikuti upacara Narye. Semua menteri dan pejabat juga mengikutinya. Termasuk penasehat Heo dan putranya, Yong. Juga Menteri Yun yang duduk di samping Pangeran Yang Myung. Seorang pendeta membuat kaligrafi raksasa. Untuk kesejahteraan raja. Semua kagum melihatnya. Setelah itu beberapa penari bertopeng menampilkan tarian mereka. Semua menikmati sambil mulai makan dan minum. Pangeran Yang Myung melihat Yeonwoo. Ia menyadari kalau Yeonwoo sedang menatap seseorang. Ternyata yang ditatap adalah putra mahkota Hawon. Yeonwoo melihat gelang di tangannya. Karena Hawon tidak melihatnya, Yeonwoo mengalihkan pandangannya. Giliran Hawon melihat Yeonwoo dengan tajam. Ini semua tidak lepas dari pengamatan Yang Myung. Nok yang bersama beberapa peramal mengadakan upacara di depan kediaman ibu Pangeran Uisung. Nok yang mempertunjukkan tarian khusus. Tiba-tiba Nok yang mulai masuk alam roh.
Ia dibawa ke pinggir tebing dan saat berbalik, Nok yang melihat gundukan tanah seperti kuburan. Penglihatan yang juga dilihat mendiang Ari waktu itu. Yeonwoo masih menikmati tarian ketika tiba-tiba ada suara yang menyuruhnya lari. Cepat larilah. Ini bukan takdir yang bisa kau hadapi. Jangan mengikat hubungan dengannya. Sekaranglah waktunya untuk menghindar. Saat kau bisa menghindarinya, menghindarlah sejauh mungkin. Yeonwoo bingung dan mencari sumber suara. Ia berdiri di tengah para penari dan berhadapan muka dengan Nok Yang. Seorang penari muncul di depan Yeonwoo, membuatnya kaget dan menjatuhkan gelangnya. Penari itu memberi isyarat agar Yeonwoo diam, lalu menariknya pergi. Yang Myung lewat dan heran. Ia ingin jalan pergi, tapi sadar kalau gadis itu Yeonwoo. Makanya Yang Myung mengikuti mereka. Penari itu membawa Yeonwoo ke halaman paviliun bulan perak dan membuka topengnya. Ternyata itu adalah putra mahkota Hawon. Hawon bertanya apa Yeonwoo mengenalinya. Yeonwoo mengangguk. Katakan siapa aku. Yeonwoo hanya menjawab, Joseon. Hawon berkata, putra mahkota Lee Hawon. Lee Hawon tersenyum pada Yeonwoo. Kembang api dinyalakan dan semua terpesona. Putri Minhua tersenyum pada Yong. Bo Kyung berdiri di tengah lapangan dan menemukan gelang milik Yeonwoo. Hawon minta maaf. Aku berharap bisa melupakanmu. Tapi aku tidak mampu. Sementara itu Yang Myung berdiri di pinggir sambil melihat keduanya dengan hati yang terluka.